A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kembali lagi kita bersyukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan hidayah dan rahmat, kesempatan dan kesehatan diberikan kepada kita, sehingga telah dapatnya kita sama-sama hadir di dalam masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Banyak saudara-saudara kita di luar sana yang Allah berikan hanya hidayah kepada mereka, tetapi tidak diberikan oleh Allah kesempatan dan kesehatan badan. Mereka yang berada di rumah sakit, yang terbujur kaku, tak sempat menghadiri Jumat, menghadiri masjid yang dirahmati oleh Allah ini. Namun ada juga yang Allah berikan kepada mereka rahmat, kesehatan badan, tetapi tidak juga Allah berikan kepada mereka hidayah. Mereka tidak juga dapat hadir dalam masjid yang dimuliakan oleh Allah ini. Tetapi kita yang berada di masjid ini, Allah berikan kepada kita rahmat hidayah, Allah berikan kepada kita kesempatan dan kesehatan badan. Itu adalah sebuah nikmat yang patut kita syukuri dengan mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Kemudian tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tak lupa kita kirimkan kepada beliau salam, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Sebelum melanjutkan tausiah malam Ramadan ini, izinkan kami mengganti ustaz yang berhalangan. Adapun tema tausiah malam ini adalah berdasarkan hadis Anas bin Malik yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah sempurna iman seseorang di antara kalian hingga ia mencintai diri sendiri, mencintai dirinya, mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Hadis ini jelas menjelaskan kepada kita bahwasanya kita tidak hanya dituntut untuk menjaga hubungan baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita juga dituntut untuk menjaga hubungan baik kita kepada sesama tetangga kita, sesama saudara kita, sesama kerabat kita. Jangan kita hanya mementingkan diri kita sendiri, egois, tidak mementingkan saudara kita. Ada saudara kita yang sedang kesusahan, yang sedang butuh pertolongan kita, tetapi kita acuh tak acuh. Jangan kita hanya peduli menjaga hubungan baik kita kepada Allah saja. Hablum minan nas itu memang penting, tetapi hablum minallah itu memang penting, tetapi hablum minan nas itu lebih penting. Kalau kita hanya mementingkan ibadah kita kepada Allah saja. Pernah suatu ketika para sahabat bercerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bercerita tentang seorang wanita yang ibadahnya tidak terhitung sama sekali. Di siang harinya ia berpuasa, salat sunnahnya tidak pernah ia lupakan, tetapi lisannya menyakiti hati tetangganya. Mendengar ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la khaira fiha, tidak ada kebaikan padanya, dia masuk neraka. Jadi pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini, untuk apa kita banyak-banyak ibadah tetapi kita tidak peduli kepada sesama tetangga kita, sama saudara kita. Kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala
kelapangan rezeki. Bantulah saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan pertolongan. Ada saudara-saudara kita yang sedang kesusahan, kita bantu. Bantu semampu kita. Sebesar apapun pertolongan yang kita berikan, itu pasti Allah balas. Karena Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Maka barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun hanya sebesar biji zahra, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Biji zahra di dalam tafsir dijelaskan bahwasanya ia seperti atom, molekul-molekul terkecil. Dan sebaliknya, barang siapa yang berbuat keburukan walaupun sebesar biji zahra, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi kita tidak harus risau, khawatir kalau perbuatan yang kita buat itu tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak pernah ingkar janji, Pak Bu. Innallaha la yukhliqul mi'ad. Sungguhnya Allah itu tidak pernah ingkar janji. Jadi kita walaupun berbuat kebaikan, walaupun itu hanya memberi kepada saudara kita berupa makanan untuk berbuka, itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mumpung masih ada beberapa hari lagi bulan Ramadan ini, kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya kelapangan rezeki, marilah kita bantu saudara-saudara kita yang sedang kesusahan. Ada saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan pertolongan kita, kita bantu. Bantu semampu kita. Ada makanan yang berlebih, kita berikan kepada saudara-saudara kita yang sedang susah. Intinya pada malam ini, tausiah malam ini, kita berbuatlah kebaikan kepada sesama tetangga kita. Berbuatlah kepada saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan, yang sedang kesusahan. Kita bantu saudara-saudara kita. Karena apa? Karena kita sebagai sebagai muslim yang beriman, kita itu bersaudara. Al-mu'minuna ihwah. Sesungguhnya seorang mukmin itu bersaudara. Demikianlah yang dapat kami sampaikan.